Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan firman Allah mengatakan dalam Yohanes 3:36 dan Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan puji nama Tuhan, dan Alkitab mengatakan dengan jelas kepada kita bahwa Tuhan itu harus dimuliakan dan ditinggikan selama-lamanya. Dan ingat, Petrus juga mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dan mulut mengaku engkau selamatkan, dan orang percaya tidak akan dipermalukan. Oh ya, satu ayat lagi, ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca satu ayat dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Haleluya. Ini sangat penting, ya. Dan tema kita adalah hidup sebagai keluarga Allah. Nah, ini tidak gampang untuk hidup sebagai keluarga Allah yang terdiri dari berbagai suku, kaum, bangsa, bahasa, ya. Dan ada orang Batak, ada orang Jawa, China, dan suku-suku yang lain. Dan begitu luar biasa. Tetapi kita disatukan dalam satu keluarga Allah yang bisa, seperti saya tadi kemarin saya katakan bahwa bagaimana agungnya rahasia ibadah kita. Kita dihimpunkan dari berbagai bangsa, negara, suku, kaum, dan bahasa untuk menikmati persekutuan dengan Allah, lawatan Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saat ini kita hidup sebagai keluarga Allah. Kita disatukan Yesus sebagai jemaat Allah yang hidup. Jadi sebagai yang pertama ini adalah sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga ilahi. Jadi dalam membina sebuah keluarga ilahi yang berbagai karakter, berbagai masalah, berbagai persoalan, tidaklah mudah. Tetapi saya mengatakan ketika kita satu hati dalam Yesus, satu jiwa dalam Yesus, satu pikiran dalam Yesus, semua hal yang membedakan kita itu akan terhapus dengan sendirinya, atau kita dapat memilihnya untuk kemuliaan Tuhan. Keberagaman kita itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Ada orang, karena engkau tidak termasuk saya tidak termasuk Anda, engkau musuh saya. Enggak ada. Anak bangsa Indonesia, yang namanya anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apapun kulitnya, apapun warnanya, apapun sukunya, apapun agamanya, kita disatukan oleh wilayah yang namanya Indonesia. Jadi kita sudah seharusnya saling menghargai, saling menghormati. Jangan karena kita mayoritas, kita menjadi yang minoritas. Karena yang kita minoritas, merasa kita terintimidasi terus-menerus, jangan. Kita akan terus berjuang untuk hal-hal kesetaraan di mata hukum, semua sama, pribadi-pribadi semua sama. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran hukum, lapor saja, ya. Tapi saya seringkali dilakukan oleh orang-orang untuk disuruh melapor, tapi saya tidak pernah melapor. Karena apa? Saya ingat cuma Allah katakan dalam Roma 12 ayat 19 bahwa pembalasan itu hak. Jadi berikan aja. Jadi ayat itu mengatakan kalau kamu mau beli dia, kalau
musuhnya itu lapar, beri dia makan, kalau dia haus, beri dia minum. Karena dengan membuat itu, kamu sedang menaruh api dalam. Jadi taruh aja kasih Tuhan, karena memang itu bukan hak kita untuk membalas, untuk menghukum. Biarlah Tuhan berkeras. Kalau saya, ya kalau lain, ya silakan dengan pendirian. Yang jadi dalam keluarga Allah itu sangat kadang terjadi perselisihan, terjadi seperti yang saya alami, ya. Kadang-kala kita ingin sesuatu yang baik, ya, tapi orang lain tidak merasa itu hal yang baik. Tapi contoh, kalau saya sebagai gembala disuruh menikahkan orang yang sudah bercerai dan yang masih bersuami, tapi suaminya nggak tahu di mana, lalu disuruh mau menikah, tentu saya sebagai gembala tidak akan pernah mau. Karena apa? Tuhan tidak suka dengan hal itu. Dan itu kadang-kadang membawa perselisihan. Tapi kita sebagai apapun kita harus tegak di dalam kebenaran. Jangan karena kita mengatakan kebenaran, orang-orang memusuhi kita, ya biarkan aja kalau mereka memusuhi. Tapi kalau kita mengatakan kebenaran, nah, yang kemudian yang kedua, jemaat Allah menjadi tiang penopang kebenaran. Nah, seharusnya jemaat Allah itu menjadi tiang penopang, ya, dalam keluarga, bukan sebagai penghalang, bukan sebagai penentang, bukan sebagai orang-orang yang sok mengatur karena kaya raya dia suka mengatur. Saya punya dulu orang-orang yang kaya, ya terus suka-sukanya mengatur. Khotbah tidak boleh menyinggung dosa. Khotbah harus kasih aja, tidak boleh ada dosa, disinggung dosa-dosa, karena dia hidup dalam dosa. Karena apa? Satu kali saya bilang begini kepada pengusaha yang kaya ini, ketika saya berkata soal kejujuran dalam hidup ini, apapun itu, ya, tapi dia berkata, kalau kamu jujur, kamu tidak akan hidup. Saya katakan sampai hari ini Tuhan masih tetap melihat saya. Saya tidak takut walaupun dia seringkali memberkati saya, tetapi saya tidak pernah takut untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Seharusnya kita harus menjadikan umat itu menjadi tiang-tiang penopang. Kita tahu di dalam Kisah Rasul 19 ayat 8 bagaimana Diana atau Artemis itu yang sangat diagung-agungkan. Itu ada 127 tiang. Ya. Saya tidak ingin Anda mau memilih mana ini. 170 tiang sebagai hiasan, tetapi di kuil alternatif saja ada tiang-tiang khusus yang dilakukan, ya, yang melekat pada kuil itu. Tapi 127 ini pemberian raja-raja yang datang atau memberikan sumbangan. Ada 127, berarti 127 raja. Itu sebagai hiasan, ada dari yang dihasil berlian, emas, dan lain sebagainya. Tetapi tidak melekat, tidak menopang. Tapi 127 tiang itu menjadi apa istilahnya? Menjadi hiasan. Apakah Anda sebagai jemaat hanya sebagai hiasan, atau Anda terlibat menopang pekerjaan Tuhan itu, atau hanya Anda hadir di situ sebagai hiasan saja, sebagai orang-orang yang tidak mau terlibat? Walaupun Anda indah, walaupun Anda kaya, walaupun Anda tetapi kalau Anda hanya sebagai tiang-tiang yang tidak berguna, ya walaupun ada di situ, tapi menjadi tiang-tiang yang tidak berguna. Jadilah tiang-tiang penopang kebenaran, di mana kita melekat satu dengan yang lain untuk saling support, untuk saling mendukung, untuk saling mengasihi, untuk memberikan semangat satu dengan yang lain. Baik gembala, baik sedang jemaat Tuhan, sama-sama bekerja sama-sama bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kebenaran itu harus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini melalui tingkah laku kita sama jemaat Tuhan, melalui perbuatan-perbuatan kita keluar, di mana kita bisa menjadi saksi untuk memberitakan kebenaran itu, karena kita adalah tiang-tiang kebenaran. Yang terakhir, jemaat Allah yang menjadi dasar kebenaran. Wow. Jadi Yesus itu adalah dasar kebenaran. Semua bangunan ada itu dibangun di atasnya. Dan Paulus yang ahli dalam membangun itu, tapi dia sadar dasar itu sangat penting. Yaitu dasar kita itu adalah
iman kita kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah dasar iman kita dalam membangun kehidupan ini. Biarlah kita melakukan sebagai keluarga Allah, sebagai yang penopang dan sebagai dasar kebenaran, dan jangan buang ini dari hidup kita. Tetap mengedukasi supaya keluarga Allah tetap harmonis, dan memberi kebenaran supaya keluarga Allah tetap hidup dalam nilai-nilai dan dasar yang teguh. Itu membuat kita mantap untuk melakukan, mantap untuk mengerjakan apapun tanpa harus mencari kesalahan orang lain, atau tanpa komplain, atau tanpa, kalau kiranya ada orang-orang yang salah, tegur, supaya apa? Mereka kembali kepada jalan kebenaran. Tapi ada orang-orang yang ditutup juga tidak mau mendengar, ya. Malah mereka melarikan diri, tapi tidak apa-apa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, supaya apa? Kita betul-betul menjadi teman Allah yang saling mengasihi, saling memperhatikan. Kalau salah tentu perlu diingatkan. Kalau gembala tidak bisa mengingatkan temannya, siapa lagi yang akan mengingatkan? Tentu gembala yang akan mengingatkan. Tapi kalau dia diingatkan tidak mau, ya sudah. Ya, kita kan sebagai, ya tentu tidak marah-marah mengingatkannya, tentu dengan ada juga kadang-kala saya harus keras mengingatkan orang-orang yang tidak harus berkenan itu. Tapi apapun itu, sebagai keluarga Allah kita harus hidup dalam kasih, dalam kebenaran, dalam nilai-nilai kebenaran dan dasar kebenaran, sehingga kita mantap untuk hidup sebagai keluarga Allah. Dan kita tidak bisa terpisahkan dimanapun kita ada, di gereja manapun kita ada, kita adalah sebagai jemaat Allah, sebagai keluarga Allah yang harus hidup satu dengan yang lain dalam kasih, dalam kebenaran, dalam dasar yang benar, supaya Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Allah terus menolong kami menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, sehingga kami dapat hidup sebagai keluarga Allah yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kita yang berdoa agar Tuhan dan mereka yang sakit, mari Engkau mendapatkan lawatan. Kalau Engkau sakit, mari angkat kedua belah tangan kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka tidak mintakan keluar, dan oleh diri daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Terima kasih Bapak Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau mengalami masalah, kesulitan dan lain sebagainya, kami minta pertolongan Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dia tangan-tangan-Mu diangkat kepada-Mu, kami kita percaya. Marilah kepada Tuhan kami itu, dan berempat aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan kami tahu ketika kami mengalami masa-masa sulit, masa-masa persoalan, itu kami penat, kami lelah, dan kami datang kepada Tuhan dan kami persembahkan kepada Tuhan kepada persoalan kami, karena kami tahu jalan keluar selalu ada. Angkat kedua belah tangan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepada Tuhan, dan kami berteriak kepada-Mu sebagaimana firman-Mu, orang yang berseru kepada-Mu dalam kesesakannya, dalam penderitaannya, dalam usahanya, Engkau menjawab, dan kami percaya Engkau menjawab. Terima kasih. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya di pagi ini dalam aktivitas kita beribadah, mari kita beribadah dengan sungguh, dari kemarin kita mengatakan bagaimana dunia hasil ibadah kita, di mana Tuhan hadir untuk melawati kita, memberikan kita kekuatan, melakukanlah ibadah kita, dan segenap hati kita, dari segenap cinta hati kita, dan ekspresikanlah rasa kekaguman dengan catatan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.